saja kan? Nah, setelah jeda, kalian tentu bersemangat belajar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif dari Bahasa Indonesia tema 6 subtema 3 kelas 3 SD MI. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami bermacam-macam energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat memahami bermacam-macam pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian harus tahu, energi adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Seperti gambar ini, terlihat jika energinya sedikit maka kalian akan letih, lesu, kurang bergairah. Tapi jika energi kalian penuh, maka kalian akan bersemangat. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Seperti contohnya makanan yang kita konsumsi, lalu ada air untuk minum dan berbagai keperluan lainnya, lalu ada udara yang kita hirup setiap harinya, itu juga bisa dimanfaatkan, dan juga ada matahari. Gitu ya anak-anak. Dan satu lagi, minyak dan gas bumi. Sumber energi ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, sumber energi itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sebelum kita membahas sumber energi yang telah Ibu sebutkan tadi, itu dikelompokkan seperti ini. Nah, ini yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita bahas. Nah, sebelumnya mengapa membutuhkan energi alternatif? Padahal sebenarnya kita masih bisa menggunakan BBM hingga saat ini. Nah, kita harus mencari dan menggunakan energi alternatif karena satu, kebutuhan akan energi semakin tinggi. Nah, karena jumlah penduduk di bumi ini semakin banyak, kebutuhan akan energi juga semakin tinggi. Nah, itu artinya nanti BBM akan cepat habis. Yang kedua, perkembangan teknologi butuh banyak energi. Karena semakin banyak mesin yang digunakan, maka BBM semakin banyak dibutuhkan. Dan yang ketiga, tentu saja ini yang paling penting, karena persediaan BBM semakin sedikit. Jika BBM terus digunakan, maka nanti akan habis. Maka dari itu, kita harus mulai mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan BBM atau bahan bakar minyak. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, untuk menggantikan energi yang telah disebutkan tadi yang tidak dapat diperbarui, kita memerlukan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, sumber energi alternatif itu apa saja ya? Nah, ini dia. Pemanfaatan energi surya atau matahari, lalu pemanfaatan energi air, dan juga pemanfaatan energi angin atau udara yang bergerak. Lalu ada juga briket pengganti BBM. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu biogas. Yuk kita cari tahu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemanfaatan energi surya. Sinar matahari pertama diserap dan ditampung oleh panel surya. Coba kalian lihat gambar ini. Panel surya itu biasanya ada di atap
rumah ya. Nah, kemudian dialirkan ke alat-alat yang akan memprosesnya menjadi energi listrik. Tuh ada beberapa alatnya. Jadi, energi surya atau matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan bantuan panel surya yang nantinya akan diproses dan akan dialirkan melalui jaringan listrik. Nah, sekarang pemanfaatan yang kedua yaitu pemanfaatan energi air. Coba kalian lihat gambar tersebut. Ini adalah pemanfaatan energi air. Pertama, caranya air memutar turbin, kalian lihat turbinnya ya, yang dihubungkan pada generator. Tuh kalian lihat, agar terjadi gaya gerak yang pada akhirnya menjadi listrik. Nah, hebat ya. Air dari gerakan air bisa diubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa disalurkan ke rumah-rumah melalui gardu listrik. Nah, generator menghasilkan energi listrik yang kemudian akan disalurkan tadi, baik ke rumah maupun ke industri dan yang lainnya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini menggunakan turbin untuk menggerakkan generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, pemanfaatan yang ketiga adalah energi angin, pemanfaatan energi angin. Nah, coba kalian lihat pada gambar. Pada kincir angin, angin diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik ini energi gerak, ya. Nah, energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin. Lalu generator ini kemudian mengubah gerak yang menghasilkan energi listrik. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan bantuan kincir angin atau turbin. Bayu itu kata lain dari angin. Nah, selain energi surya atau matahari, angin, dan air, sumber energi alternatif lainnya adalah briket untuk pengganti BBM. Coba kalian lihat gambar ini. Nah, pemanfaatan briket tuh sebelumnya kalian harus tahu. Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket ini terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, alat dan bahan yang dipakai adalah yang pertama, kalian boleh memilih salah satu atau semuanya, boleh. Bahan utamanya yaitu batok kelapa, atau bambu, atau serbuk gergaji. Lalu ada tepung kanji, dan kemudian potongan bambu atau pipa peralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, kemudian korek api. Nah, cara membuatnya, yang pertama keringkan bahan, kemudian bakar sampai menjadi arang atau sampai menjadi hitam. Kemudian arang ditumbuk halus, lalu disaring atau diayak. Campurkan dengan adonan kanji sebagai perekat. Lalu cetak adonan dengan potongan bambu atau pipa peralon. Yang terakhir, keringkan untuk mengurangi kadar air. Nah, briket ini mempunyai kelebihan ya dibandingkan dengan BBM, yaitu briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, kemudian briket mudah terbakar dan briket tidak cepat habis, jadi irit.
Nah, briket merupakan salah satu cara menghemat BBM. Nah, yang kemudian yang kita pelajari adalah pemanfaatan energi biogas. Apa itu ya? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan maupun tumbuhan. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Wah, hebat ya. Kotoran hewan bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, caranya pada prinsipnya kotoran hewan dikumpulkan di dalam tabung pengolah atau biodigester yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, lalu diamkan selama beberapa hari hingga gas metan terbentuk. Pada hari ke-14 sudah menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan dan dapat untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Begitu ya anak-anak. Nah, perlu diketahui bahwa biogas ini tidak berbau kotoran sapi. Selain menghasilkan biogas, nah limbah atau ampas dari biogas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau komposer. Nah, pupuk selanjutnya akan membuat tanaman subur dan kemudian bisa menjadi makanan ternak tumbuhan yang tadi dipupuk ya. Nah, keuntungan memakai biogas yang pertama, bahan baku mudah didapat. Dan metode pengolahan menjadi metode pengolahan limbah. Jadi tidak mencemari lingkungan ya. Kalau kalian menemukan kotoran hewan di mana-mana kan tidak enak. Tetapi kalau diolah menjadi biogas atau pupuk kan, nah itu dia bisa menghemat. Kemudian mengurangi pencemaran, juga mengurangi penggunaan BBM. Nah, kekurangan biogas adalah membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengolahannya karena banyak alat yang diperlukan. Lalu, tidak bisa dikemas dalam sebuah tabung. Nah, jadi langsung disalurkan. Kemudian saat pengolahan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, kita langsung saja ke latihan soal ya. Coba kalian baca teks ini, lalu kalian pause dulu video ini, lalu kalian baca. Setelah itu, Ibu akan membahas jawaban dari pertanyaan berdasarkan jawaban ini. Siap? Mari kita bahas. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini dia jawabannya. Nah, jika jawaban tadi yang kalian tuliskan kurang tepat, bisa kalian perbaiki ya. Dan kemudian kita melanjutkan pada latihan soal yang kedua. Kalian bisa menemukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaat energi tersebut. Nah, carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Siap? Ini ada di buku teks kalian. Coba kalian kerjakan dulu. Kalian pause video ini sebentar. Sudah siap? Nah, Ibu akan membahasnya ya. 1, 2, 3. Jawaban kita ambil dari kata secara mendatar dahulu. 1, listrik. 2, angin. 3, generator. 4, air. 5, PLTA. 6, turbin. 7, minyak. 8, matahari. Nah, kalian betul semua? Hebat! Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang kita bahas ya artinya. Nah, kalian disuruh memilih 5. Tetapi tidak apa-apa jika kalian semuanya kalian bahas. Yang pertama, PLTA apa itu? Ini dia jawabannya. Dan kemudian apa itu matahari? Nah,
Selanjutnya nomor 3, listrik. Dan selanjutnya air. Dan kemudian ada turbin. Jika kalian rasa ibu menjelaskan terlalu cepat, kalian bisa mempause video ini ya. Nah, lalu yang ke-6, minyak. Apa itu? Maaf ibu, salah menulis nomor. Yang ke-7, angin. Dan yang ke-8, generator. Nah, semoga jawaban kalian betul semua ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi. Nah, lanjut ke latihan soal yang ketiga. Oh maaf, latihan soal yang keempat, yaitu briket pengganti BBM. Coba kalian baca bacaan ini, lalu kalian bisa mempause video atau memberhentikannya sejenak, dan kalian bisa mengerjakan soal ini. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, nanti kalian bisa putar lagi video ini dan kalian cocokkan jawabannya. Gitu ya. Kalian siap? Akan ibu bahas. Fungsi briket. Dan sampai dengan nomor 5. Ini dia jawabannya. Jika kalian ingin membetulkan, jangan lupa di stop dulu videonya ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak lebih paham dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Jangan lupa terapkan 5M. Sampai jumpa lagi. Dah.